Semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ipan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat mudah. Jangan lupa tonton channel beliau, Ipan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Basili Taryomi. Ini selama ini mungkin tamannya yang banyak doso. Yang kemudian membuat saya senang, di depannya ada papan merek warna kuning. Coba kita baca apa namanya ini? Ini Partai Golkar, ya. Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Berarti loyalitas, totalitas. Yakin enggak? Yakin. Muaro Jambi Golkar menang 2024. Yakin? Kalau yakin kita masuk ke rumahnya. Kalau enggak yakin kita keluar. Betul Pak? Ya Bu. Halo, assalamualaikum. Dari mana nih? Boleh. Oh, kemarin payau gimana tahun ini? Payau. Belum, kami baru udah lugal. Udah lugal. Nah, kapan mulai itu turun komo tuh? Lagi nak merondap sudah. Merondap sudah. Apa masalahnya lagi? Selama ini hasilnya berapa? Aman? Aman. Bagus lah ya. Alhamdulillah. Berapa bulan lagi panen? Belum, kami belum nanam padi. Kira bulan berapa nanam? Pokoknya sekitar kami kan kini kan lagi merondap. Merondap. Baru kami. A few moments later. Merondap. Baru kami. Merondap baru. Sekitar berapa sebulan depan? Bulan depan. Kalau panen undangnya, ya. Turun ke mau makan gitu di sana ya. Ya. Makasih. Sehat ya. Amin. Yo. Taruh. Ya. Assalamualaikum. Ini Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon doa orang tua kita nih kan. Waduh, mudah-mudahan maju lagi. Iya. Kalau artinya diminta oleh rakyat, saya tidak maju. Ya, Insyaallah. Mohon dukungan doanya. Betul. Kami ikut dukung. Iya. Siap. Nah, tolong kasih tahu masyarakat Muaro Jambi. Betul. Ini masyarakat Muaro Jambi. Iya. Doa mendukungkan Pak Ipan untuk Muaro Jambi maju ya kan ke depannya. Ini tokoh masyarakat dari tokoh desa? Masyarakat dari desa Senaung. Wah. Ya. Pak Hamid adalah salah satu tokoh masyarakat desa Senaung dan mendoakan dan mendukung Ipan menjadi orang nomor 1 di Muaro Jambi. Amin. Jadi kalau orang tua nyuruh, ya tak? Mudah-mudahan. Doa orang tua mudah-mudahan dijabah oleh Allah, ya tak? Tandanya itu Pak. Waktu itu gubernur datang ke masjid itu. Ada dia berkunjung mari, kita doa dengan saya. Ya. Betul. Waduh, amin. Kabul. Jadi saya sore ini mendatangi Bapak pas. Nah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau silaturahmi ke rumah tim desa ya? Ya, itu ketua masjid tuh. Ketua masjid. Ya, Allahu Akbar. Ya, tengok ada mereknya. Ya, siap. Dia ketua masjid, ketua Golkar. Golkar itu dia mereknya tuh. Ya, izin. Mohon maaf. Yang kedua, mudah-mudahan Bapak sehat selalu, ya tak? Bisa ketemu di 2024. Betul. Amin. Ya. Mohon doanya ya. Amin. Boleh buat. Mudah-mudahan insyaallah majulah. Ya, alhamdulillah ilmu lah tambah komplit. Itu penting. Lah jadi DPR kan? Oke, amin. Ya, Pak. Assalamualaikum. Pak, udah jadi ketua Golkar, juga jadi ketua masjid.
mudah-mudahan Golkar ke 2024 jadi pemenang. Karena ketua masjid doanya mabrur. Ya. Iya. Ya nanti makanya saya tanyakan benihnya kapan. Saya nanti cerita dengan Datuk, ya. Nah. Maaf deh. Allah. Kami kan ketua tuh nak di rumah. Minal aizin wal faizin. Sama-sama Pak Ipan. Mohon lahir batin. Ah, Ya nak, taqabbalallah wa minna wa minkum taqabbal karim. Tuh. Datuk Kepala Desa yang pertama kali target saya ini safari. Safari bersilaturahmi. Pertama ke rumah Datuk Kepala Desa, kedua ke rumah pimpinan Golkar di desa, yang ketiga ketua BPD. Nah, dari satu itu dengan silaturahmi, dengan berbincang, saya menangkap. Ya, ini namanya silaturahmi kan harus dijago nih. Termasuk juga ya dulu kan pernah kita tuh membantu benih bibit padi. Nah ini bagaimana tuh realisasinya? Aduh kemarin tuh yang kita bibit kemarin tuh kita ada yang kita kasih kan. Karena waktu pengasihannya itu pengeluarannya teh. Jadwal keluarnya itu kan harus sesuai dengan musim tanam gitu. Musim tanam. Jadi kemarin tuh ada yang separuh lagi tuh kasih memang tanamnya mau tumbuh kan. Iya. Kalau sudah lewat daripada umurnya udah ada hidung. Jadi ini kan artinya tuh, ini kan bagian evaluasi bagi saya. Kita menganggarkan, artinya di pihak eksekutif, khususnya OPD Dinas Pertanian, ada hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dia harus betul-betul menjadwalkan, membagi itu betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan tani. Jadwal itu. Jadi berapa persen tuh kemarin yang terrealisasi dengan bibit yang kita bantu? Separuh ada kemarin. Separuh. Ya, separuh. Tapi ini tadi kan saya tanya tuh sama seperti nyanyi-nyanyi lewat tadi kan. Nah, gimana apanya lagi kegiatannya? Pesawat katanya. Tapi sekarang lagi merondap kata dia. Jadi nanamnya tuh kapan tuh artinya? Yang sekarang baru merondap. Daerah kami nih Pak Ipan. Iya tuh. Kawasan kami ini sekarang nih kan tidak ada macam dulu lagi. Iya. Ibaratnya turun ke sawah tuh tidak ada serompak lagi. Serempak. Karena posisinya tuh ada yang datarnya tuh cepat kering. Ada juga air lokasi sawah itu kan bertahan airnya dalam. Nah, jadi pembuang itu macam daerah itu kan. Nah, itu luasannya berapa tuh? Luasan. Kalau hamparan kita nih kan kenal Senau kan termasuk kawasan pertanian. Iya. Itu berarti sekitar 9 desa. 9 desa tuh. Di belakang Penyengat Olah. Iya. Senau, Setiris, Modung. Sudah tuh Gedap. Bakung, sudah Niaso. Itu hamparan itu kan yang ada di belakang. Iya. Nah, itu termasuk hampar kawasan ini. Cuman permasalahannya Pak Ipan, banyak sawah kita tidak difungsikan lagi. Kenapa? Permasalahannya tuh nomor satu jalan yang ke tengah itu kan, biar kita jalan JUT-nya. JUT itu harusnya di tengah tuh ada jalan usaha tani. Katiris, jadi kan cepat gitu nyemang ke tengah kan. Iya. Berarti sangat diperlukan integrasi jalan usaha tani yang saya bisa menjadi menghubungkan berapa desa ada? Ya, menghubungkan itu. Penyengat Olah, Senau, Setiris, Modung. Sudah itu Gedam. Gedam, yang desa Gedam kan, Bakung kan, Niaso. Nah, itu termasuk hamparan. Berarti ada Jaluko, ada Marosebo. 2 desa. Kecamatan. 2 kecamatan. Kecamatan Jaluko dengan Marosebo. Nah, ini hamparannya luasannya berapa tuh kalau diperkirakan? Kemarin 2000 hektar ada. Oh, di atas. Kalau memang ini tuh biasanya kalau sesuai undang-undang
SDA, sumber daya air itu kalau di atas 1000 itu bisa ditangani oleh pemerintahan pusat. Nah, itu. Nah, jadi karena ini mungkin belum ada yang inventarisasi, artinya kalau sendiri-sendiri ini juga berat ya. Bisa. Makanya musim tanamnya yang orang mulai turun ke sawahnya beda-beda ya, ya. Tahu lah nih Pak Anu. Kalau tidak salah, kalau untuk Senaung yang digarap tuh yang kemarin tuh sama ketua Gapokan tuh yang udah diketahui itu 200 untuk Senaung itu? Ya 225 hektar. 225. Nah, itu yang 225 hektar. Khusus Senaung tuh berapa perbedaan itu tuh? Untuk tanam kan tidak bisa tanam serempak tuh. Iya. Nah, itu bagi berapa tahap tuh? Dalam satu kali kalau untuk tanamnya. Umum musim satu kali. Cuman enggak, maksudnya jadwal kan ini luasannya 220 hektar nih. Kata Datuk kalau bisa kan sekali serempak nih. Nah, tidak bisa serempak karena tata guna airnya juga tidak bisa include ya. Pengaturan pintu. Itu. Karena di tengah tuh Pak Ipan ada gambut. Jadi gambut tuh yang ada tengah tuh yang ada sawah-sawah yang itu sudah diambil tuh. Jadi air yang ada di sini, yang ada di Keremangan, yang ada jembatan, ngalirnya di situ, mentongnya di situ. Gambut sudah sampai ke bawah. Terlalu dalam? Bukan, sudah nyatu. Sudah tebal gambut tuh. Jadi air itu udah bisa keluar lagi. Oh, terbenam di situ. Nah, jadi itu nak air tuh. Berarti harus dibuat ada drainasenya. Drainase dari sini dari kebuang ini ya. Dari telu. Pembuangan penyengat olah dari telu. Ada jembatan itu kan. Penyengat olah Danau Teluk. Iya, ke daerah Pasir Panjang tuh. Nah, itu kira berapa kilo tuh? Kalau Datuk perkiraan. Karena kita ada 2000. Di situ tuh di penyengat olah itu lah penyengat olah. Hah? Dari sawah penyengat olah itu sekitar berapa kilo? 3-5 kilo ada kan? Karena ke jalan Jepang. Iya. Ada ya. 5 kilo itu yang paling hilirnya mana tuh? Yang paling dataran rendah di mana? Di desa mana paling rendah? Penyengola. Penyengola itu perbatasan dia dengan Pasir Panjang. Iya. Kan ada. Berarti mana lebih rendah Pasir Panjang daripada Penyengola? Lebih rendah Pasir Panjang kan? Karena dia dekat dari sungai kan? Dia ada itu, ada apa? Ada sungai apa? Danau. Arahnya kayak gitu, danau. Lari ke danau. Kalau Kemang. Oh, danau apa namanya? Danau Batang. Danau Batangnya yang ada di belakang yang dia tuh, yang di punya olah tuh. Danau apa tuh? Yang ada di di Olah Kemang. Bukan di daerah Kemang tuh, yang ada jembatan tuh. Yang ada drainase yang betul. Nah, itu pintu pengatur ya. Danau Teluk. Berarti kontrolnya di situ pintu terakhir. Padahal kemarin tuh ada zaman saya itu kan ada pengendalian banjir itu belum belum terjamah ya. Kan ada jembatan di situ. Betul ngerti saya. Ke situ. Ngerti. Nah, itu. Kalau umpama itu lancar, otomatis air ini ngalir. Artinya bisa diatur ya. Bisa diatur. Sekarang juga bisa diatur. Karena gamur itu sudah kita tuh hambat juga kapan naik banjir, masuknya cepat dari sana masuknya. Cepat masuk dari Danau Teluk. Danau Teluk langsung ngejar ke sini. Itulah kami tuh hambatnya tuh. Kadang sampai 2 kali, 3 kali. Memang Pak Ipan kalau misalnya ada bantuan pusat, memang harus turun ahlinya. Itu yang penting. Jadi gini tuh. Jadi kalau saya menangkap dengan luas areal 2000 hektar. Ini kan kayaknya belum ada yang mengejut nih. Potensinya kan 2000 hektar kan. Artinya kalau di atas 1000 hektar undang-undang sumber daya itu bisa dikatakan wewenang pusat. Nah, kalau pemerintahan pusat ini turun tangan, artinya betul-betul dikendalikan mulai dari pintu Danau Teluk sampai ke hilir, paling hilir berarti mana paling kini? Sekitar ujung ini. Senaung. Senaung ini kan nih itu dia yang paling tinggi mana? Yang paling yang paling ulu Senaung itu. Kita Senaung dari Seberulu keluar. Iya, yang paling berarti kan hulu. Toh yang terlama menurun kan? Artinya pengendapan tuh paling lama di kita kan? Iya, betul. Betul tak? Betul. Nah, itu artinya kalau ini saluran ini drainasenya lancar sampai ke Danau Teluk. Nah, ini cepat belum Sisinya sawah itu ceminnya Pak. Juring tengah jadi. Kapan di tengah? Karena gambut tadi. Nah, kalau yang tengah itu tidak bisa pakai bibit
yang depan udah bisa. Yang gitu kasih udah bisa, babi tinggi. Mau padi tinggi. Artinya 6 bulan. Artinya supaya dia peka terhadap itu ya. Kena air tadi ada itu lagi, ada bisa air dalam terus, dari keluar air itu. Nunggu kemarau lah. Jadi pernah enggak dikaji ini belum ya? Belum. Era kami ini agak payah itu, Pak. Iya. Karena kesuburan tanahnya agak kurang. Oh, berarti Karena kami itu, daerah kami itu sawah yang jelas, sawah yang banyak hamparannya. Nah, itu. Jadi yang sawah tuh Pak, kalau misal masyarakat kami yang mau bertanam kan dia ada di tembokan. iya betul. Nah, tembok tadi tanam cabai untuk makan untuk kita lah istilahnya kan itu. Berarti itu enggak menjadi utama. Tidak menjadi utama. Sambilan ya. Sambilan. Nah itu. Nah, jadi Karena banyak problem Pak. Kami ini ya masyarakat kan kebiasaan kami ini kalau sudah musim padi ya, Iya. musim panen kan. Nah, itu sawah lah gitu turun Iya, sawah. Sapi yang ada tuh Pak di taman. Nah, ketika sudah lah sudah panen, sapi lepas. Sapi masyarakat lepas. Nah, itu yang jadi permasalahan kami itu. Sampai ke punya olah lagi. Jadi pas di saat panen, sapi dilepas. Diikat. Nah, jadi sudah panen, sudah masa panen, dilepas sapi itu. Nah, ibarat tuh puasa dia kan selama itu bertanam cocok tanam tadi, ditambah kan supaya jangan makan padi kan. Iya. Jadi kalau sudah panen, itu sibuk tuh Pak. Apa? Lambat selesai itu sapi itu. Batangnya tak gitu tembok. Itu tembok habis, bahasa kami itu tembok. Itu bagaimana tuh? Kan apa enggak buat peraturan desa, perdes? Kami sudah buat juga Pak, cuman sulit. Sulitnya? Masyarakat kami ini kan, kalau yang namu ganti-ganti itu berhubungan dengan ganti-ganti itu udah ada istilah, memang udah ada udah jalan. Karena apa? Payung hukum itu udah ada. Contoh sekarang ini ada laporan sekarang ini. Iya. Masyarakat ingin olah, tolong sampaikan ke Datuk Kepala Desa, tolong sapi yang ada di RT 10 tolong tamat. Tolong tamat ikan. Karena lo sudah sampai ke sawah orang tanaman orang bikin olah itu. Oh gitu. Nah, itu. Ini perlu juga tuh ya. Artinya secara secara regional atau forum kepala desa, ya mungkin ada petunjuk, harus ada perda. Perda dari kabupaten bagaimana supaya mengamankan tadi kan ternak itu lah. Nah, berarti harus baru didukung oleh peraturan desa. Kalau di atasnya tidak ada peraturan, tidak kuat. Artinya kalau perda itu kan ya baik Satpol PP-nya, secara kepolisiannya kan artinya bisa. Itu salah satu yang kita urus Pak, kalau memang ada peraturan kepala desa tuh ngurus hal yang macam itu akhirnya. Ngurusi sapi orang makan tanam tuh. Lapor itu. Karena sulit lah Pak kalau di desa nih, kalau sudah hal yang macam itu kan sudah menjadi tradisi. Kalau sudah menjadi tradisi itu macam mana lah? Ini tahu lah Pak RT ini. Dia pesawat juga kan. Sebenarnya kalau patuhan dari dulu lah sudah ada. Patuhan ternak sapi itu sebulan kita hantar buat duit padi, sapi ditambah. Selesai panen, boleh dilepaskan. Itu dari kalau desa dulu macam itu. Jadi tidak bisa lagi kita. Di saat kita mau membuat aturan baru, dulu be aman. Itu. Berarti kan harus ada kebijakan di atas itu. Kan pakai karung tuh bawa rumput kan. Untuk sapi. Kalau Rengas Bandung sana tuh Pak, bukus yang kita tengok tadi, itu sapinya dalam kandang dan semua. Kalau di sini diikat. Macam orang nih, jam 7 tadi ikat, buat sapi. Kaget jam 12 kasih minum, pindahkan ke sana. Kayak gitu. Sempat lepas sapi ini tadi, entah lepas buat tali orang, entah lepas buat dewek talinya lagi, buat lagi putus makan padi orang. Yang hal-hal macam itu yang diapakan orang ini. Yang minta ganti aku tak tahu kata Nuan. Sapi aku tadi aku ikat katanya. Nah, jadi ini dengan kejadian kondisi existing ya dikatakan tadi menurut Datuk tuh. Keinginan Datuk seperti apa sih? Keinginan harapan Datuk lah supaya ke depan artinya gangguan dari ternak, gangguan dari tadi kan luasan tadi saya lihat tuh dari omongan Datuk masalah infrastruktur, masalah irigasi, jalan usaha tani, karena
kan saya kan tak paham nih karena Datuk menerangkan perbedaan tanah kesuburan di desa ya Rengas Bandung dengan sini beda. Artinya yang paling cocok dengan tekstur tanahnya itu adalah pertanian tanaman pangan ya tak? Artinya padi. Jadi tidak bisa dibanding nih. Wah, Rengas Bandung tuh bagus ini gini karena tanahnya mendukung, sumber daya manusianya juga mendukung. Di sini belum pas untuk itu kan itu tuh. Artinya target itu harus tanaman pangan atau sanang ayo kan artinya padi ya. Nah, kira tuh apa tuh yang menjadi harapan Datuk untuk supaya pemerintah mendengar, stakeholder juga mendengar. Dan ini menjadi ya kalau tadi saya ngatakan Datuk kalau bisa banjir ini pengendalian banjir ini mulai dari desa Senaung sampai ke hilirnya di pintu air yang di desa Teluk kan itu Danau Teluk. Nah itu yang harus ada salah satu solusi saluran yang drainase yang tahu kapasitas air mengalir cepat sampai ke Batanghari. Nah mungkin itu kan itu ya. Nah kira-kira apa tuh yang bisa Datuk sampaikan? Kalau harapan saya tuh Pak, karena kami ini termasuk kawasan pertanian itu Pak Ipan ya. Yang penting itu sarana prasarana infrastruktur jalan itu yang harus pertama jalan itu yang mendukung. Itulah yang penting dengan kami itu kan. Karena kami itu kalau sudah ke tengah tuh Pak Ipan, ke tengah tidak ada terkejar lagi kalau kita nih nempuh tembok itu kan tidak bisa lagi. Karena kawasan kami ini tahu lah seperti ini. Kalau daerah kami tengah itu kan, kalau bagi jalan harusnya ada JOT di tengah tuh. Memang JOT itu dibangun, itu jangan sekedar bangun proyek. Harap kami itu memang sesuai kualitas standar harapan masyarakat. Kan di tengah itu ada Pak, sudah dibuat JOT, cuma tidak ada fungsi. Itu harus memang ketinggiannya berapa, bikinnya ketinggian. Bagaimana betul sudah tuh polong-polong tuh berapa titik harus dibuat. Itu seharusnya kan. Memang dananya harus dana pusat. Dan lagi yang harus turun Pak, memang orang ahli kementerian. Jangan ada proyek, bisa ada senau proyek dibuat. Timbulnya permasalahan. Harapannya itu harapan kami itu kan. Memang ahlinya PU itu memang turun. Situasi senau ini macam mana situasinya kan macam itu kondisi. Kita duduk bersama di antara kawasan tadi duduk bersama kan. Daerah yang termasuk kawasan 9 kawasan Pak. Desa itu. Nah, macam apa yang diperlukan? Mudung. Jadi masyarakat tuh bisa mobil bisa ke tengah kan. Bahasanya terintegrasi. Kalau sekarang nih pinggirnya ada jalan. Menangkap ya. Jadi baru dapat 3 desa saya dapat. Nah, kalau bisa 200 meter setahun kan dengan ada dana desa kan bisa bertambah Pak. Nah itu. Aju sudah kita aju kan. Macam nih Pak, yang ada drainase RT5 nih. Kalau kita anggarkan dana desa, saya rasa udah ada kemampuan desa, udah ada cocok kan. Mungkin APBD tali gawe itu Pak. Nah itu untuk banjir atau untuk sawah? Untuk banjir, pembuangan tuh Pak. Ketika air dalam Pak, suruh buang ke situ. Buang ke Batanghari, Mayam Gaya di Semuung. Ada di Pesut kan? Nah, cuman kami tidak telam kami kan. Aju sudah diajukan. Cuman tidak ada realisasi, tidak ada. Kalau saya tuh memang ini tuh membedahnya ini tidak bisa pas orang tuh per section, bukan per section. Artinya dari mulai kabupaten, provinsi, pemerintah pusat. Karena luasannya itulah saya tadi menghitung itulah 2.000 hektar. 2.000 hektar. Kalau 2.000 ya, tapi tidak bisa. Spot demi spot tidak bisa. Nanti tidak. Ini coba dikerjain, tidak bisa. Dia saling berhubungan. Kita tadi 200 dong? 225. 225 satu desa. Dengan olah. Padahal secara 2.000 hektar ini dibuatkan jadi kawasan pertanian. Nah, tapi perilaku dukungan infrastrukturnya tidak menjadi prioritas kawasan tadi gitu kan Nah, tuh. Ya, sangat mengerti lah ya tak. Jadi dari bincang dengan Datuk Kepala Desa Senaung juga bersama pimpinan Golkar, dapatlah kesimpulan pembicaraan ini bahwa kondisi potensi di desa Senaung tersebut adalah hampir dikatakan 70% daerah pertanian. Dalam memanfaatkan pertanian ini
saya bersimpulan yang diperlukan Datuk Kepala Desa, pertama jalan kabupaten yang 2 kilo, 4 kilo tadi, itu yang menghubungkan Desa Senaung dengan Desa apa tadi? Kedemangan. Ini adalah jalan-jalan yang menghubungkan jalan sarana produksi. Jadi petani sangat dirugikan kalau jalan ini tidak ditangani. Ya dah. Yang kedua tadi jalan yang 2 kilo lagi itu daerah yang menghubungkan Desa Senaung dengan Kecamatan Jeluko dengan Jeluko dan Muara Sebo. Nah, ini jaga penting. Yang kemudian untuk pengendalian banjir, artinya Desa Senaung ini adalah dataran yang paling tinggi, arti hulunya. Hilirnya itu sampai ke Danau Teluk. Ini memerlukan luasan 2000 hektar, itu diperlukan juga jalan usaha tani. Kan itu tuh. Yang kemudian dari drainase atau pembuangan air supaya di saat banjir air itu percepatan mengalir kepada hilirnya, itulah di Danau Teluk. Jadi untuk menyelesaikan persoalan Danau Teluk ini dengan tadi predikat ya 9 desa menjadi dari kawasan pertanian, disimpulkan tidak ada stakeholder infrastruktur mendukung bahwa secara integrasi secara secara global ini tidak ada investasi. Nah kan itu. Kalau ini dilakukan, hasil bincang dengan Datuk Kepala Desa, insya Allah desa ini akan seluruh 9 desa yang menjadi kawasan pertanian ini akan makmur, ya, ekonominya akan bagus, kan gitu. Termasuk juga tadi bibit benih itu juga ketergantungan terhadap ketinggian muka air tadi kan itu ya, tidak bisa dilakukan tanam serempak. Kan itu, karena bahwa pengaturan tata guna airnya tidak bisa diatur secara global tadi kan gitu Mas. Begitu, artinya bisa ditangani secara spot. Nah itu tidak akan lancar.